Terkait hari ini Saudara Rasman dan Saudara Firdaus datang ke Mahkamah Agung guna mereka menyerahkan surat permohonan permintaan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung. Hal ini memang menurut saya ini adalah sikap yang positif yang mereka lakukan, bahwa mereka mau melepaskan ego dengan mereka melakukan permohonan maaf baik melalui surat maupun secara langsung di media. Ini saya pikir memang mereka sangat-sangat gentleman apa yang mereka lakukan hari ini. Namun seharusnya menurut saya juga sikap yang mereka lakukan hari ini mereka lakukan harusnya pada saat kejadian beberapa waktu lalu di dalam persidangan, harusnya mereka langsung melakukan permohonan maaf setelah kejadian. Ini kan termasuk ada keterlambatan. Otomatis kalau mereka meminta maaf pada saat di awal-awal, pasti hati nurani daripada Mahkamah Agung dan juga kemudian pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pasti mereka punya hati nurani. Ini kan di awal kita melihat bersama, kita tahu bersama, mereka malah menangkis-nangkis, artinya menghindar-hindar, malah tidak mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Saya sama-sama rekan sejawat, tidak ada tendensi apapun terhadap personalnya Rasman maupun Firdaus. Tapi ini bicara soal sikap perilaku yang mereka lakukan sangat-sangat tidak mencerminkan bahwa mereka adalah sebagai seorang pengacara. Ini yang harus kita kritisi bersama. Nah, ini akan menjadi contoh bagi rekan-rekan pengacara, terutama bagi pengacara muda. Dengan senior-senior melakukan seperti ini, saya berharap ini adalah satu pelajaran yang berharga buat mereka. Dan mereka harus bertanggung jawab akan apa yang mereka lakukan. Kemudian satu lagi, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaporkan dua rekan ini ke Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana 3 pasal, yaitu pasal 335, 207, dan pasal 217. Nah, kalau memang nanti penilaian dari Mabes Polri bahwa unsurnya terpenuhi unsur pidananya, maka Saudara Rasman dan Saudara Firdaus harus mempertanggungjawabkan akan apa yang mereka lakukan. Demikian, rekan-rekan. Bicara soal Saudara Rasman dan Saudara Firdaus meminta maaf secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung, saya katakan tadi ini hal positif. Tapi sangat-sangat disayangkan mereka lakukan sikap ini setelah adanya pembekuan berita acara sumpah dan juga pelaporan ke Mabes Polri dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Harusnya mereka pada saat kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, besoknya atau hari itu mereka langsung meminta maaf. Jadi itu kelihatan murni bahwa mereka gentleman. Tapi sudahlah, hari ini memang kita melihat fakta bahwa mereka sudah melakukan permohonan maaf baik tertulis maupun secara terbuka di media. Saya apresiasi. Demikian. Pihak Mahkamah Agung juga akan mempertimbangkan apakah mereka akan mengambil keputusan untuk mencabut terkait pembekuan daripada bas tersebut. Ini kita serahkan kepada Mahkamah Agung. Pihak Mahkamah Agung yang akan menilai sendiri apakah mereka akan mencabut kembali pembekuan yang telah diputuskan. Demikian. Nah, pada saat kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman memang sebagai seorang terdakwa. Tetapi di sisi lain, Saudara Rasman adalah seorang pengacara yang paham betul dan mengerti tentang hukum, apalagi terkait KUHP yang diatur tentang tata tertib di dalam ruang persidangan. Kemudian Saudara Rasman sendiri menabrak akan aturan itu. Jadi otomatis ini konsekuensi. Kecuali orang biasa, bukan pengacara, sebagai terdakwa, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Apalagi mereka tidak menghormati marwah dan wibawa daripada pengadilan. Kira begitu. Ini kita tahu bersama ya, rekan-rekan juga lihat bahwa Saudara Hotman Paris telah dipanggil di Mabes Polri sebagai saksi. Nah, kalau nanti pihak penyidik Mabes Polri menilai bahwa ada unsur pidananya di situ, terutama 3 pasal,
Maka Saudara Firdaus dan Saudara Rasman Nasution, tentunya saya katakan tadi, mereka harus bertanggung jawab akan apa yang mereka lakukan. Harus gentleman, berani berbuat, harus juga berani bertanggung jawab. Jangan cuma banyak bicara, suara keras, kemudian setelah ada pertanggungjawaban pidana, kemudian tidak berani. Ini kami menunggu mereka berdua harus gentleman. Kira-kira begitu. Nah, Saudara Rohman menginginkan bahwa surat pembukuan itu tidak seharusnya diterima oleh Mahkamah Agung. Tapi kembali keputusan dicabutnya kembali pembekuan bas daripada dua orang ini, tentunya itu adalah kewenangan daripada Mahkamah Agung. Tapi saya katakan tadi, ini kan akibat mereka sendiri di awal tidak langsung minta maaf. Ini juga akan menjadi satu kendala untuk mereka berdua terkait Mahkamah Agung akan mencabut kembali bas daripada mereka. Demikian. Kami sih, saya pikir hal yang positif kalau memang Rasman mau merubah sikap dia. Tapi kalau kita bilang tadi, hari ini gentleman, tapi di awal saya bilang mereka tidak gentleman. Kalau mereka gentleman di awal, sportif, langsung menyampaikan di media permohonan maaf akan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ini kan kita lihat bersama, Daus mengatakan bahwa dia tidak tahu lah, tiba-tiba naik ke atas meja. Ini kan narasi yang dibuat tidak logis. Masyarakat bisa menilai, kan sangat sayangkan. Kemudian Rasman juga sendiri, dia juga sama, artinya tidak mengakui, langsung mengakui, masih menghindari dan menangis-nangis. Ya, ini sangat sayangkan. Ya, saya tidak ada kepentingan terhadap siapapun, kami posisi di tengah. Tapi dari pihak Mahkamah Agung dan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang nanti memutuskan akan perbuatan mereka sendiri yang dilakukan oleh Rasman dan Daus. Kira-kira begitu. Terhadap dua orang ini, Saudara Rasman dan Saudara Daus, ya semoga mereka ini ada pembelajaran berharga buat mereka berdua. Ke depan semoga mereka juga akan lebih baik. Tapi kembali tadi, ada dua hal berbeda, ya, dua hal yang sangat berbeda antara permintaan maaf dan juga proses hukum akan berjalan di Mabes Polri. Ini yang akan kita tunggu. Saya jujur secara rekan sejawat berharap hal yang positif yang mereka terima nanti. Tapi ini kita tidak bisa mendahulukan daripada Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri Utara. Kalau mereka tetap dorong terus, mereka tidak mau untuk mengambil kebijakan yang mau oleh Saudara Rasman dan Firdaus, tentunya mereka harus gentleman dong. Terima apa keputusan nanti yang diambil. Demikian. Organisasi Bung Rasman yang mereka akan membentuk tim untuk mengawal sidang di tanggal berapa tadi? Tanggal 20, ya itu sah-sah saja. Tapi yang jelas persidangan terus berjalan karena Rasman sebagai seorang terdakwa. Kalau bicara soal dia sebagai seorang pengacara, tentunya ada konsekuensi hukum yang harus diterima. Kira-kira begitu. Menurut saya harus masuk. Kan dia sebagai terdakwa, kecuali dia sebagai seorang pengacara. Nah, yang dicabut yang dibekukan itu kan adalah berita acara sumpahnya, bukan dia sebagai status sebagai terdakwa. Jadi saya pikir menurut saya masih bisa masuk, kecuali nanti dia beracara. Tentunya belum bisa sebelum pembekuan bas tersebut dicabut. Jadi dua-duanya tidak bisa beracara dimanapun, namanya pengadilan, kecuali di luar pengadilan, non litigasi. Di luar pengadilan mungkin masih bisa, tapi kalau namanya di dalam pengadilan, persidangan, itu namanya litigasi, nggak akan bisa selama mereka bas tersebut masih tetap dibekukan. Nggak bisa, nggak mungkin Saudara Firdaus masuk ke dalam pengadilan. Saya bicara tentang sikap yang diambil MA ya. Sekali lagi, saya tidak tendensi apapun terhadap mereka. Ini keputusan sudah diambil masalahnya. Demikian.